Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dimanapun Anda berada. Para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi yang setia dan diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 bersama saya Romagus CSSR dalam Renungan Mutiara Pagi. Hari ini kita akan merenungkan Injil Yohanes bab 6 ayat 30 sampai 35. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Di rumah ibadah di Kapernaum, orang banyak berkata kepada Yesus, "Tanda apakah yang engkau perbuat, supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberi kamu roti hidup dari surga, melainkan Bapakulah yang memberi kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada manusia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Musa kita tahu adalah tokoh besar dalam sejarah bangsa Israel di dalam kitab suci Perjanjian Lama. Ia memegang peran yang sangat penting sebagai tokoh besar. Ia memainkan peran kunci, boleh saya katakan begitu, di dalam pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Musa juga yang membentuk identitas bangsa Israel dengan memimpin pengembaraan mereka, perjalanan mereka keluar dari Mesir selama 40 tahun di padang gurun. Dengan demikian saudara-saudari, generasi Israel yang bermental budak Mesir itu berakhir. Generasi yang masuk ke tanah terjanji adalah generasi yang sudah dibentuk sebagai sebuah bangsa yang bermartabat. Sebuah bangsa yang berkarakter independen. Bukan lagi bermental budak, tetapi bermental orang merdeka. Generasi sebuah bangsa yang mempunyai harga diri. Salah satu unsur penting dalam perjalanan pembentukan karakter bangsa Israel ialah penyelenggaraan ilahi, providentia Dei, dalam sejarah mereka selama penggembaraan 40 tahun di padang gurun. Penyelenggaraan ilahi itu bukan hanya nyata bahwa mereka kemudian dipimpin Musa keluar dari Mesir. Bukan hanya itu. Tetapi di dalam perjalanan 40 tahun di padang gurun, mau makan apa? Tentu perbekalan selesai. Habis. Karena itu kalau kita membaca dalam Perjanjian Lama Bapak Ibu Saudari-saudara dalam kitab Keluaran, disitulah kemudian muncul macam-macam protes, macam-macam ungkapan kemarahan bangsa Israel kepada Musa. Lebih baik kami menjadi budak di Mesir tapi makan enak daripada menjadi orang bebas tapi mati di padang gurun. Kira-kira kalau saya pakai bahasa saya sendiri seperti itu. Dalam situasi itu Tuhan menunjukkan kuasanya. Tuhan tidak meninggalkan mereka. Dan bahwa kalau mereka sungguh percaya kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi bangsa ini.
Maka saudara-saudara, kita tahu penyelenggaraan Tuhan itu menjadi nyata di dalam Tuhan menyediakan roti dari surga kepada mereka dalam rupa manna. Mereka tidak perlu bekerja, roti itu sudah ada ketika mereka bangun tidur. Tuhan sudah siapkan. Dengan demikian bangsa itu akhirnya diharapkan tentu saja menyadari saudara-saudari bahwa kalau mereka mengandalkan Tuhan, kalau mereka mengandalkan penyelenggaraan Tuhan, mujizat bisa terjadi. Tak ada yang tidak mungkin. Tetapi saudara-saudara, kita tahu sejarah bangsa Israel itu tidak selalu mulus. Sejarah itu juga menunjukkan bahwa mereka seringkali tidak setia. Mereka seringkali kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Mereka seringkali protes kepada Tuhan. Mereka seringkali menjadi kehilangan kesabaran kepada Tuhan. Mentalitas ini, saudari-saudara, masih melekat berhadapan dengan Yesus. Masih ada sisa-sisanya mentalitas itu. Yesus pun mengungkapkan kebenaran agar bangsa Israel ini bisa bergerak maju, naik kelas lah, katakanlah begitu. Bahwa mereka perlu meninggalkan konsep yang lama dan menerima hakikat baru penyelamatan Tuhan itu yang diwujudkan oleh Yesus. Dialah roti kehidupan. Kalau di padang gurun dalam pimpinan Musa mereka dijamin oleh Tuhan dengan manna, maka dibawa Yesus sebagai Musa baru. Mereka dijamin hidupnya dengan diri dari Tuhan Yesus sendiri yang adalah roti hidup, roti kehidupan. Saudara-saudara, kita mendengar dalam Injil tadi, mereka mengatakan, Tuhan berikanlah kami senantiasa roti itu, kata orang-orang Kapernaum. Yesus tidak mengulangi mujizat perbanyakan roti. Kita mendengar dalam Injil kemarin. Yesus tidak mengulangi itu. Ia membuat mujizat baru, yaitu mengungkapkan, saudari-saudara, kebenaran hakiki bahwa dialah roti hidup. Bahwa dialah yang mestinya mereka cari, bukan sekedar cari roti untuk kenyang. Tapi kalau Yesus yang mereka cari, mereka andalkan Dia, mereka bukan hanya kenyang perut mereka, tapi mereka akan kenyang dengan kebenaran. Mereka akan kenyang di dalam keselamatan. Karena Yesus adalah jaminannya. Yesus adalah sumber dayanya, sumber hidupnya. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, tak ada lagi yang perlu diandalkan, tetapi diri Yesus. Karena siapa yang datang kepada Tuhan Yesus, mereka tidak akan lapar lagi, mereka tidak akan haus lagi. Lapar dan haus, saudari-saudara, itu adalah simbol ketidaksempurnaan. Simbol bahwa kita masih butuh yang lebih dari itu. Yang menjamin bahwa kita tidak akan lapar selamanya. Yang menjamin bahwa kita tidak akan haus selamanya. Jaminan itu adalah Yesus sendiri. Jaminan itu adalah dirinya yang merupakan roti hidup. Maka menerima Kristus sebagai roti hidup berarti memahami dan menerima kesempurnaan. Inilah puncak iman yang teramat penting, saudari-saudara, yang masih tetap diwariskan kepada kita oleh Yesus di dalam Ekaristi Kudus hingga hari ini. Dalam Ekaristi, saudari-saudara, kita menerima roti hidup. Inilah tubuhku, inilah darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Saudari-saudara, maka berbahagialah kita yang percaya akan Tuhan sebagai roti kehidupan. Dia yang menganugerahkan kepada kita santapan rohani
untuk tubuh dan jiwa kita. Kita boleh menerimanya sesering kita bisa, bahkan setiap hari. Dalam Ekaristi, saudara-saudara, Tuhan yang agung membuat dirinya tampak dan bisa dilihat, bisa diindrai. Manusia yang lemah dan hina pun kita-kita ini berkenan menerima Tuhan. Ada interaksi yang menarik di situ. Tuhan yang agung merendahkan diri, menyatu dengan manusia. Tetapi pada sisi yang lain, saudara-saudara, manusia yang hina kemudian diangkat martabatnya oleh Tuhan, sehingga layak bersatu dengan Allah di dalam kerajaan keselamatan. Maka percayalah pada Tuhan, Sang Roti Hidup, maka kita akan hidup. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, kita diajak bukan hanya untuk percaya kepada Yesus sebagai roti hidup, tentu saja. Karena roti hidup itu yang kita terima setiap kali kita merayakan Ekaristi adalah diri Tuhan sendiri yang dibagi-bagikannya kepada semua. Sebagaimana Tuhan tidak, sebagaimana Tuhan tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi mau memecah-mecahkan dirinya menjadi roti kehidupan bagi kita semua. Kita semua menerima, mendapat dari roti yang satu dan sama. Hendaknya kita menjadi pribadi-pribadi yang ekaristis, menjadi roti-roti hidup bagi sesama kita dimanapun, dalam berbagai macam rupa dan bentuk, di dalam berbagai macam pengalaman. Moga-moga kita menjadi pribadi-pribadi yang ekaristis. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas luar biasanya penyelenggaraan-Mu dalam hidup kami di padang gurun. Engkau menyertai bangsa Israel. Engkau menyelenggarakan hidup mereka dengan menurunkan manna, roti dari surga. Namun melalui diri-Mu sendiri, melalui Ekaristi Kudus, Engkau hadir, Engkau dapat kami rasa, kami lihat, kami indrai. Engkau meneguhkan hidup kami agar kami memiliki kekuatan untuk menjalani hidup ini menjadi pribadi-pribadi yang bermartabat. Pribadi-pribadi yang menjadi berkat bagi siapapun. Berkatilah kami, perjalanan hidup kami sepanjang hari ini, rencana-rencana, aktivitas dan pelayanan kami. Semoga semuanya semakin memuliakan nama-Mu yang kudus. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.